Halo guys, gimana kabarnya? Udah lama ya, nggak apa namanya, nggak bikin video sama sekali. Yang pertama sibuk, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena galau. Ya, jadi nggak enak banget bikin video. Sekarang aja masih batuk dan pilek ya. Dan moga-moga kayaknya udah baikan sih, udah mendingan, udah mendingan. Dan ya bisa aku lanjutin ya videonya. Dan terima kasih yang udah support, yang udah subscribe atau like dan share-nya kemarin. Kalian kalau mau tanya, tanya aja di bawah di kolom komen. Nanti mungkin mungkin aku bisa bikinin videonya tentang apa yang kalian mau, tentang request dari kalian, Mas. Cara ini gimana sih? Nanti kalau memang aku bisa tentang itu, ya aku ajarin gitu. Kalau nggak bisa, ya aku mohon maaf dan aku bales di situ. Mohon maaf kalau nggak bisa. Tapi kalau bisa nanti aku coba buatin kayak gitu. Nah, sekarang kemarin kan kita udah membahas nih tentang support resisten. Nah, support resisten sendiri sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu menggunakan trendline. Apa sih itu trendline? Apa sih itu apa sih itu trendline? Penggunaannya gimana? Cara makainya gimana? Cara pasangnya gimana? Kayak gitu kan trendline. Oke. Nah, hari ini kemungkinan aku langsung sekaligus bikin 4 atau 5 video. Karena nanti tapi aku tetap uploadnya bertahap. Bisa 2 hari ke depan, 2 hari ke depan lagi, 2 hari ke depan lagi karena tadi takutnya dianggap spam sama YouTube. Jadi aku upload, tapi aku publishnya nanti 2 hari ke depan, 2 hari ke depan, 2 hari ke depan, 2 hari ke depan, kayak gitu. Tapi aku langsung bikin sekalian 4 karena kemarin kan kita udah lama ya kita nggak bikin video dan sekitar 2 mingguan ya. Nah maka dari itu aku lanjutin dan aku langsungin bikin videonya biar nanti tinggal lihat lagi, ya. Oke, kita masuk ke trendline. Di sini ada tools. Tool ini macam-macam. Jadi kalau mau menggunakan tools ini, kita harus tahu fungsi dari masing-masing tools. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah trendline. Nah, di sini ada trendline ya, draw trendline namanya. Kalau yang lain ada di dalam, di sini ada banyak banget di situ, tinggal digeser aja atau dipindah untuk ditampilin atau enggak, terserah. Nah, trendline itu gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mencari sebuah tren, namanya trend line adalah garis tren, ya. Entah itu naik, datar, atau turun. Itu garis trend line fungsinya. Nah, untuk saat ini kita cari aja pair yang mungkin ini kan oke, dari sini nggak masalah sih. Cuman kebanyakan kan orang-orang maunya Euro USD kan. Nah, trendline itu menggambarkan bahwa tren itu sedang ngapain atau tren itu lagi apa. Kalian mungkin yang baru bingung, ini apa sih kok kosong? Di sini ada ruang kosong. Itu adalah namanya gap, GAP. Nah, itu loncat, datanya loncat ke atas atau data yang Sabtu Minggu tidak tercatat tapi tiba-tiba ada di atas. Itu namanya gap. Atau di bawah, loncat ke bawah itu namanya gap. Nah, sekarang kita bahas trendline aja bukan bahas gap. Trendline yang tadi aku bilang adalah mencari sebuah tren. Aku pakai H4 aja karena terlalu tinggi banget trennya. Cara pemasangan trendline yang pertama tadi ada di H1 ya, coba di H1 aja. Nah, itu adalah ketika tren tersebut naik, ya. Ketika tren tersebut naik, maka yang kita gambarin adalah tren naik dan digambar trendline-nya itu di bawah price. Kalau trendline naik.
atau tren lagi naik. Tapi kalau tren lagi turun, maka kita menggambarkan sebuah tren atau menempatkan sebuah trend line itu di atas price. Maksudnya bukan di atas price tapi di atas candle-candlenya. Kalau tren turun, tapi kalau tren naik ada di bawah-bawah candlenya. Jadi kalau tren turun, contoh ini adalah tren turun yang sedang berlangsung, maka kita harus mencari titik paling puncaknya, ketemu puncak yang lain. Dan itu harus seperti ini. Ya. Itu adalah tren, berarti ketika dia kemiringannya adalah turun, maka dia sedang terjadi tren turun. Cuman kalau di bawah, kita ingat kemarin tentang support resistance, jika dia memiliki higher high, maka atau lower high, ya, itu berarti menandakan kita akan membuat tren naik. Tapi kalau ada lower low atau higher low, kita menandakan akan membuat trendline turun. Kayak gitu. Ingat kan? Coba lihat lagi di videonya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita menandakan bahwa dia adalah tren turun, ya kan? Ini adalah menandakan tren turun. Tapi di sini kita lihat ada lower high yang lebih tinggi dari sebelumnya kan? Lower high itu, ya kan? Maka di sini kita buat trendline lagi untuk mengetahui apakah tren tersebut masih naik atau masih turun. Jadi kita buat lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ketika seperti ini maka terjadilah sebuah bentuk yang di atas adalah trennya turun, yang di bawah trennya naik. Terus aku harus pilih yang mana kan gitu toh pertanyaannya. Nah, ini adalah garis-garis atau penjara atau batas di mana bisa jadi kalau yang baru ini masih nggak tertembus bawah atau nggak tertembus bawah seperti ini, bisa dikatakan dia masih tren naik. Dan kalau tren yang di atas ini belum dikatakan dia itu tertembus, maka masih tren turun. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada sesuatu yang menembus atau merusak tren tersebut. Tetapi dia kembali turun, masuk ke dalam tren naiknya. Maka di sini mending kita hapus. Yang atas, ya yang atas mending kita hapus dan ganti yang di bawah. Tapi untuk tren itu jika ada false break seperti ini, itu yang kita harus berhati-hati. Karena ketika false break kita udah menandakan bahwa dia trennya adalah berubah menjadi turun kan. Tetapi dia kembali naik. Itu gimana caranya untuk mengetahui itu atau adalah false break atau enggak? Kita harus membuat sebuah tren lagi, di mana tren itu lebih baru lagi, di mana di sini ada tren baru lagi. Nah, ketika dia tembus bawah, terus habis itu dia balik. Ternyata balik dia menembus atas. Ya, ternyata dia menembus atas. Berarti di sini nggak jadi dihapus, jangan dihapus. Maka kita harus tetapin seperti ini dan dia kita katakan yang atas malah yang kita hapus. Itu kita katakan adalah false break. Atau ada dua macam cara untuk mengetahui false break. Yang pertama dengan cara itu, yang kedua adalah dengan cara mencari ini kan tren naik atau tren naik atau tren line lagi naik atau tren up di mana dia sedang mengalami naik. Nah, ini false break. Kita tahu bahwa dia pertama pasti seperti ini. Wah, udah menghancurkan tren turun atau udah mencoba untuk merubah tren naik menjadi turun, kan begitu. Udah menghancurkan tren naik maksudnya tadi, sorry. Maka kita bisa mengartikan bahwa dia akan mengalami penurunan yang lebih tinggi, ya kan? Tetapi gagal mengalami penurunan yang lebih tinggi jika dia dia menembus atau dia merusak resisten yang baru. Dimana ketika dia itu merusak resisten yang baru, maka dikatakan bahwa ini adalah false break. Dia bukan jadi turun, tetapi hanya kemungkinan turun, tetapi tidak jadi, gitu loh. False break atau break yang salah atau break yang gagal.
maka dikatakan dia tetap akan naik. Dan ini akan bisa diterusin garisnya. Seperti ini. Nah, berarti masih tren naik. Kayak gitu. Terus habis itu kita akan terusin seperti itu sampai nanti, oh ya, itu kan adalah tren naik sama tren turun kan. Kalau tren turun berarti ketika dia high, higher low, ya itu tren turun. Ketika higher high seperti ini tren naik kan. Nah, higher low kayak gini contohnya. Oke, kayak gini ya, higher low, kayak gini higher low. Sekarang sorry, ada tiga kan macam tren, di mana ada tren naik, ada tren turun, dan sideways. Nah, sideways atau tren flat itu adalah tren yang nggak bisa naik, nggak bisa turun, atau ada batasan atas, ada batasan di bawah yang sama atau yang sejajar, di mana dia nggak punya kemiringan. Kita bisa cari di sini ketika dia sideways. Kita bisa contohin seperti ini. Di sini adalah sideways, di mana dia berbentuk kotak atau berbentuk rectangle ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi bermain-main di sini. Tapi enaknya adalah ketika dia udah menembus salah satu dari batasan tersebut, maka dia akan melanjutkan sesuai dengan yang ditembusnya. Contoh tren turun, dia menembus bawah, maka dia akan melanjutkan bawah. Cuman bukan berarti itu pasti ya, bisa jadi dia naik seperti itu. Nah, itu kita akan bahas nanti ketika kita masuk pattern. Nah, ini masih membahas sebuah trend line atau membaca sebuah tren kayak gitu. Kita bisa cari lagi di mana dia itu sedang sideways seperti ini. Dia berbentuk kotak, berbentuk flat, di mana dia nggak naik, nggak turun. Tapi ketika dia menembus bawah, itu bener ya, harus yang bener ya kalau buat sebuah tren. Takutnya nanti dia sebenarnya nggak nembus tapi dibilang nembus, kayak tadi aku masang di sini. Ini nembus, tapi kita tertipu bahwa dia sebelumnya belum tembus, di mana dia itu ada di bawah sini. Nah, tembusnya adalah di sini, maka dia akan tren turun, atau bisa dikatakan kita bisa langsung pindah ke sini karena ada low baru yang di sini. Kita bisa langsung dikatakan di sini adalah turun, kayak gitu. Itu adalah flat. Jadi ada tiga. Yang pertama kesimpulannya adalah tren naik, ya, di mana dia memiliki lower high, di mana dia memiliki low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, lower high ya. Ini itu tren naik, dan ini adalah tren flat, dan kemudian bisa dilanjutkan menjadi tren turun. Kayak gitu. Mungkin perlu belajar, teman-teman mungkin perlu belajar karena nggak mudah untuk menempatkan sebuah trend line. Kalau kita salah menempatkan sebuah trend, bisa jadi kita bisa tempatin di sini. Bisa jadi tempatin di sini, ya kan? Nah, ada kalanya trader itu menggunakan dua, di mana dia seperti ini. Ketika dia fast break, ya, ketika dia fast break bisa dikatakan dia akan berpindah seperti itu. Dan bisa dikatakan di sini juga ada trend up, dan jadinya gambarnya penuh. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk menentukan mana sih sebenarnya trend yang benar, mana sih sebenarnya trend yang salah, kayak gitu. Kayak gini pun kita bisa dikatakan tren turun. Tapi kita bisa lihat di sini, di dalam sini ada lagi sebuah trend line. Nah, di sini pun kita bisa menandakan dia tren naik. Tetapi apakah dia bisa menembus tren berikutnya yang di atasnya? Ternyata tidak, dia makin turun. Kayak gitu kan? Nah, itu. Jadi kesimpulan yang video kali ini adalah kita membahas sebuah tren yang memiliki tiga macam sebuah tren, ya, menggunakan trend line adalah tren turun, tren naik, dan tren flat, ya. Tren naik, tren flat, dan tren turun. Tren turun, tren naik, tren flat, tren turun, tren naik, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, untuk hari ini kemungkinan untuk euro, kalau kita membahas tentang euro USD 1 untuk hari ini atau pada tanggal
1 Mei 2017 kita bisa mengatakan dia akan kemungkinan makin naik. Kenapa? Alasannya adalah dia menembus sebuah tren naik. Kita bisa ambil di sini karena di sini bisa dikatakan false. Lupakan aja. Jadi ini adalah tren turun yang udah ditembus oleh price, dimana kemungkinan besar akan merubah atau akan menjadikan tren Euro USD akan semakin naik. Dan di sini ada higher high juga, ya, yang bisa dikatakan tren naik sendiri. Dan kalau ini jadi low, maka yang di sini jadi low, yang di sini jadi low. Jika dia berhasil menjadi low, kemungkinan dia naik akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika udah seperti ini dan ini memang benar-benar, maka kita harus hapus yang belakang dan kita ikutin yang baru. Seperti itu. Terus kita bisa menggunakan time frame yang lebih besar untuk ngecek kembali apakah benar di situ ada tren naik atau tren turun atau sedang terjadi flat di tren besarnya. Kita bisa cari seperti ini caranya. Jadi kalau kita menemukan iya memang H1 seperti itu, tapi kita bisa lihat di sini ada flat trend di time frame yang lebih besar. Dimana kita harus menunggu. Mungkin bisa jadi H1 itu menandakan tren naik dan akan menyentuh batasan atas, dan kemungkinan nanti ketika dia udah menyentuh batasan atas bisa terjadi dia menyentuh batasan bawah lagi. Tetapi jika sebuah tren atau sebuah price dia menembus batasan ini, menembus batasan atas, maka dia akan melanjutkan naik yang lebih tinggi lagi, bisa naik yang lebih tinggi lagi seperti ini, atau dia menembus tren atau garis tren flat di bawah, yang bawah seperti ini, maka dia akan melanjutkan trennya turun atau berubah trennya yang lagi flat menjadi turun seperti itu. Hanya seperti itu untuk membahas sebuah trendline. Ini aja videonya aku jelasin udah 17 menit. Kalau seumanya aku buat video lagi, maka kemungkinan bisa 1 jaman aku baru selesai membuat video. Kayak gitu. Oke, itu yang bisa aku share tentang trendline. Nah, berikutnya kita akan membahas sebuah tool berikutnya, atau tool yang next video. Toolnya itu adalah channel, dimana channel ini adalah seperti bisa dikatakan seperti upgradean dari trendline kayak gitu. Jadi tunggu video selanjutnya aja, tapi jangan lupa di subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Mohon maaf kalau aku lagi nggak enak suaranya. Subscribe ya, subscribe-nya ada di atas kepala saya, di atas gambar saya ini atau video saya. Habis itu setelah subscribe, nanti ketika ada video baru kalian langsung terima notification. Jangan lupa di bawah ada lonceng, itu diklik aja di sebelah subscribe biar nanti ada notification kalau aku buat video baru kayak gitu. Oke, terima kasih banyak dan tunggu video berikutnya, dan aku ini langsung aku buat videonya. Cuman bagi kalian tunggu aja videonya untuk tanggal publish dari video tersebut. Oke, terima kasih dan happy trading. Bye.